Hai guys, strategi ampuh bikin dia rindu meski kalian tidak terlalu dekat. Ya, dibilang dekat enggak, tapi kenyataannya kalian ada kedekatan. Nah, kamu lagi berpikir gimana caranya dia bisa merindukanmu. Karena kalau orang sudah rindu, apalagi lagi coba membangun kedekatan, pasti ada rasa di situ, ada perasaan di situ. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu kedekatan teman-teman itu berubah menjadi sebuah relationship, ada chemistry di dalamnya. Oke? Ya, sekalipun mungkin ini bukan yang terbaik, solusinya bisa jadi ada yang lebih baik di sana, tapi paling tidak ini sedikit banyak akan membantu teman-teman. Oke? Strategi ampuh bikin dia rindu meski kalian tak terlalu dekat. Yang pertama, cobalah tonjolkan apa yang menjadi ciri khasmu. Apa yang menjadi ciri khasmu yang kemudian gampang dia ingat. Apa ciri khasmu? Apakah kamu lucu? Apakah kamu energik orangnya? Apakah kamu orangnya semangat pembawaannya? Apa yang kamu perlu tonjolkan? Itu penting banget. Karena begitu dia ingat kamu, dia ingat kelucuanmu. Dia ingat kamu itu orangnya semangat banget, optimis banget kamu orangnya. Nah, kadang-kadang hal seperti inilah yang dirindukan. Ibarat kata begini, kalau ndak ada kamu ndak rame. Kalau ada kamu itu asik banget. Kalau ada kamu suasana jadi hidup. Nah, itu menjadi alasan, salah satu alasan untuk kemudian dia merindukan kamunya. Coba tonjolkan apa yang menjadi ciri khasmu. Oke? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah berikanlah yang namanya sedikit kejutan. Surprise. Coba buat sedikit kejutan. Contoh, dia mungkin lagi birthday, tiba-tiba kasih kejutan, kasih surprise, kasih hadiah. Atau mungkin dia baru wisuda, mungkin kasih surprise. Atau mungkin dia baru naik jabatan. Apapun momen-momennya, coba kasih kejutan. Nah, seringkali kejutan itu yang akan dia ingat terus-menerus, dan seringkali kejutan itu menjadi alasan untuk dia kemudian merindukanmu sampai hari ini. Jadi coba pikirkan apa momentum yang pas untuk kemudian kamu memberikan sedikit kejutan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengirimkan pesan by chat untuk bentuk perhatian. Jadi kamu memperhatikan dia. Tapi ingat, ketika kamu memperhatikan dia, jangan over, jangan berlebihan. Secukupnya saja. Perhatikanlah kesehatannya, perhatikanlah keluarganya, perhatikanlah dia lagi ada masalah apa. Terus kemudian jangan cuman omongan tok. Kalau cuman omongan tok, nanti dia mikirnya kamu pintar ngomong tapi nol tindakan. Jadi kamu berikan bentuk perhatian dalam bentuk pesan, dan juga ada tindakan-tindakan nyata begitu loh. Ya. Nah, dari beberapa poin ini, yang mana yang sudah kamu lakukan? Coba komen di kolom komentar ya. Nah, kemudian yang keempat adalah dengarkanlah dia. Jadi seringkali ini menjadi kata kunci terbangunnya satu hubungan. Karena begini, ketika kamu dengerin dia cerita curhat, atau kadang-kadang gak penting apa yang dia omongkan, ketika kamu dengarkan dia, itu akan menyentuh hatinya. Ya, apalagi ketika kamu mendengarkannya dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, tidak ada komplain, tidak ada merasa lebih pintar, kamu cuma mendengarkan dia. Maka apa yang terjadi? Suatu hari nanti, cepat atau lambat, ketika dia pengen cerita, pengen curhat, dia gak cari orang lain. Dia akan cari kamu, sebab dia ingat kalau curhat sama kamu itu asik banget. Nah, disinilah kemudian rasa rindu itu bisa muncul.
Karena apa? Dia nyari kamu ketika pengen curhat, pengen cerita, ya. Dia nyari kamu tuh. Dan disitulah kemudian rasa rindu itu menjadi-jadi. So please, cobalah untuk mendengarkan dia dengan seksama. Itu yang keempat. Nah, yang kelima adalah bikin dia rindu meski kalian gak terlalu dekat. Yang kelima adalah selalulah berikan dukungan yang terbaik untuk dia. Karena begini, pada dasarnya semua orang pengen didukung. Pada dasarnya semua orang pengen diperhatikan. Jadi kalau kamu bisa mendukung dia, itu mantap banget. Apalagi mungkin di saat itu sedikit orang mendukung dia atau tidak ada yang mendukung dia. Tetapi kamu hadir, kamu ada di barisan paling depan, dan kamu memberikan dukungan. Ini yang kemudian menyentuh hatinya. Ini yang kemudian membuat dia rindu ketika dia ada target, ketika dia ada cita-cita, ketika dia ada mimpi. Dia rindu sama kamu yang selalu mendukung dia. Nah, ini jadi salah satu caranya. Nah, yang keenam adalah cobalah kamu untuk kemudian aktif di sosial media. Dan tentunya ketika kamu aktif di sosial media, ya tunjukkanlah kamu itu berbahagia, kamu itu happy, sehingga dia ada rasa rindu tuh. Dia lihat keceriaanmu, dia lihat bagaimana kamu berbahagia, dia lihat bagaimana kamu sangat lepas tertawanya dengan teman-temanmu. Dan disitulah kemudian saat dia lihat itu, rasa rindu itu bisa muncul. Ya, jadi coba aktiflah di sosial media dan bagikanlah kegiatanmu yang positif dengan orang-orang terdekatmu. Itu yang keenam. Dan yang terakhir adalah cobalah pikirkan. Apa sih sebenarnya yang menjadi topik kesukaan dia? Jadi kalau kamu bicarakan itu, biar berjam-jam, biar berhari-hari, dia senang banget. Dia antusias banget. Karena memang itu topik kesukaan dia, itu hobi dia, itu cita-cita dia, itu mimpi dia. Lalu kamu ceritakan, kamu bahas, kamu obrolin. Itu yang kemudian membuat dia kemudian rindu kamu. Apabila kalian tidak ketemu dan dia pengen ngobrol tentang mimpinya, tentang cita-citanya, tentang goalsnya, maka dia akan merindukanmu. Sebab kalau ngobrol sama kamu itu selalu ngobrol mencari topik apa yang menjadi kesukaannya. Itu menjadi salah satu kunci untuk dia merindukanmu. Oke? Nah, dari beberapa cara ini, yang mana yang sudah kamu lakukan supaya dia merindukanmu? Coba komen ya di kolom komentar. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa juga bagikan super thanks. God bless you.